Kecamatan Sawo. Sawo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Luas wilayah Kecamatan Sawo adalah 124,71 km persegi dengan 14 desa atau kelurahan. Karakteristik tanah di Kecamatan Sawo cocok sekali dijadikan lahan pertanian atau lahan perkebunan. Rata-rata mata pencaharian penduduk di Kecamatan Sawo adalah pemilik toko, petani, maupun pekebun. Hasil bumi dari Kecamatan Sawo sangatlah beragam, mulai dari jagung, padi, kacang, dan masih banyak lagi. Selain petani dan pekebun, penduduk di Kecamatan Sawo juga banyak yang berprofesi sebagai pemilik toko. Biasanya masyarakat di Kecamatan Sawo memperjualbelikan hasil kebunnya di pasar. Pasar Sawo ini aktif beroperasi setiap 2 kali dalam seminggu. Pasar Sawo memiliki tempat yang bersih, luas, serta tertata rapi. Saat 17 Agustus di Kecamatan Sawo aktif mengadakan berbagai pertunjukan seperti karnaval, kirab, dan lainnya. Hal ini bisa menjadi batu loncatan bagi para pedagang kaki lima untuk memperjualbelikan dagangannya. Untuk menjaga keamanan di Kecamatan Sawo, terdapat kantor polisi dan juga koramil. Mereka berperan aktif dalam menjaga keamanan di wilayah ini. Di sini juga terdapat berbagai fasilitas untuk meningkatkan sumber daya manusia. Terdapat sekolah dari mulai TK, SD atau MI, SMP, dan juga SMK. Di sini juga terdapat sebuah koperasi simpan pinjam. Di Kecamatan Sawo juga terdapat fasilitas kesehatan yang sangat memadai. Terdapat satu bendungan di Kecamatan Sawo, yaitu adalah Bendungan Bendo. Tujuan pembangunan Bendungan Bendo ini adalah untuk perairan atau irigasi di sekitar Kecamatan Sawo. Selain untuk irigasi, Bendungan Bendo ini juga terbuka sebagai tempat wisata umum. Kecamatan Dolopo terletak di Madiun dan berbatasan langsung dengan Ponorogo. Kecamatan Dolopo memiliki beberapa wisata dan tempat bersejarah yang menjadi daya tarik masyarakat. Yang pertama ada situs Candi Ngurawan yang terletak di Desa Ngurawan, Dolopo. Situs ini dibuka untuk umum dan di dalamnya berisi berbagai runtuhan-runtuhan candi zaman dahulu yang telah diekskavasi. Keberadaan situs ini membantu masyarakat sekitar untuk mengetahui sejarah masa lampau dan dapat menjadi tempat edukasi sejarah yang berguna bagi anak muda. Berikut adalah dokumentasi dari situs Candi Ngurawan. Yang kedua ada Raden Sekar Park yang berisi berbagai macam bunga warna-warni dan beberapa spot foto. Yang ketiga ada Umbul Square yang memiliki aneka macam satwa di dalamnya. Selain objek wisata, Kecamatan Dolopo juga memiliki potensi sumber daya alam yaitu padi dan jagung. Dengan luas lahan sawah yang sangat banyak, masyarakat Dolopo bermata pencarian sebagai petani. Hampir di semua desa di Kecamatan Dolopo memiliki wilayah persawahan yang luas dan kebanyakan ditanami oleh padi atau jagung. Selanjutnya ada Pasar Dolopo.
Pasar Ndolopo adalah tempat di mana masyarakat Ndolopo melakukan jual beli dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Terdapat banyak sekali outlet-outlet yang menyediakan berbagai macam kebutuhan dari mulai primer maupun sekunder. Dan yang terakhir, lapangan Bangunsari yang terletak di Kecamatan Ndolopo, tepatnya di depan kantor Kelurahan Bangunsari. Lapangan Bangunsari tak pernah sepi pengunjung ketika weekend. Adanya lapangan Bangunsari ini juga dapat membantu memajukan UMKM masyarakat Ndolopo. Hal ini bisa dilihat dari setiap sisi lapangan Bangunsari yang dipenuhi outlet-outlet UMKM mulai dari jajanan sampai makanan berat. Kecamatan Ngebel merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berada di bagian timur laut Kabupaten Ponorogo, dengan wilayah pegunungan yang berada di ketinggian antara 600 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Letaknya yang strategis membuat Ngebel memiliki pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk. Wilayah ini memiliki kondisi alam yang didominasi oleh hutan lebat, perkebunan, dan danau alami seperti telaga. Daerah ini memiliki iklim sejuk dan udara yang bersih, sehingga menjadikannya tempat yang ideal untuk berwisata alam. Pemandangan alam di Ngebel sangatlah indah, dengan perbukitan jauh, aliran sungai, dan berbagai flora fauna yang masih terjaga. Di Kecamatan Ngebel ini, tepatnya di Desa Wakirlor, terdapat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang memanfaatkan aliran air dari Telaga Ngebel sebagai sumber energi. PLTA ini berperan penting dalam menyediakan listrik untuk wilayah sekitar. Air dari Telaga Ngebel dialirkan melalui saluran khusus menuju turbin-turbin yang mengubah energi kinetik air menjadi energi listrik, yang nantinya listrik tersebut akan disalurkan ke rumah-rumah warga sekitar. Mengingat kondisi geografisnya yang subur dan cocok untuk budidaya tanaman, mayoritas penduduk Kecamatan Ngebel bekerja di sektor pertanian maupun perkebunan. Padi, sayuran, dan buah-buahan adalah komoditas utama yang dihasilkan dari pertanian di daerah ini. Durian, manggis, dan juga alpukat menjadi salah satu komoditas buah-buahan utama yang dihasilkan di daerah ini setiap tahunnya. Sedangkan dari sektor perkebunan terdiri jenis kopi yang cukup terkenal sehingga banyak dijual di berbagai daerah. Selain itu, banyak masyarakat Ngebel yang bekerja di bidang peternakan. Hampir semua masyarakat yang berada di wilayah Ngebel ini memiliki hewan ternak seperti kambing. Sebagian besar masyarakat Ngebel juga bekerja di sektor pariwisata sebagai pedagang atau pemilik warung. Selain itu juga terdapat pusat oleh-oleh, kafe, restoran, ataupun rumah makan yang berada di sekitar Telaga Ngebel. Di sekitar Telaga Ngebel juga terdapat berbagai penginapan dan hotel yang dikelola oleh masyarakat setempat. Kecamatan Ngebel sendiri juga memiliki berbagai destinasi wisata baru, seperti air mancur menari yang berada di atas telaga. Peresmian air mancur menari ini dilaksanakan pada pergantian tahun 2022 ke 2023 oleh Bupati Ponorogo. Destinasi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung karena variasinya yang menarik disertai nyanyian telaga. Selanjutnya ada Taman Wisata Ngambang Tirto Kencono yang berada di Desa Gondowido. Ngambang Tirto Kencono ini merupakan tempat wisata yang berjarak 2 km dari tepi Telaga Ngebel.
Destinasi ini menyediakan panorama Telaga Ngebel yang indah dari ketinggian 734 mdpl, sehingga seluruh bagian telaga dapat terlihat dengan jelas dan memukau dari tempat ini. Yang ada di lokasi ini cukup menarik, di antaranya ada gazebo, kafe, musola, toilet, spot selfie, hingga jembatan yang menarik. Kecamatan Babatan. Kecamatan Babatan berada pada jalur utama Ponorogo Madiun. Di Babatan termasuk ke dalam wilayah formal karena sebagian besar wilayah Babatan adalah pesawahan dan juga kebun seperti padi dan juga jagung. Di Babatan juga ada beberapa pabrik, yaitu pabrik triplek dan juga pabrik mori. Terdapat tempat wisata, salah satunya adalah Taman Mungker, taman yang berkonsep konservasi flora dan fauna. Kemudian objek di masa pandemi ini, taman ini bisa dijadikan solusi untuk olahraga sambil menikmati keindahan taman bunga. Saya akan menunjukkan beberapa potensi wilayah yang ada di sekitar rumah saya. Selamat menyaksikan.